Nah, selamat bertemu ya, untuk kembali pada diskusi kali ini. Yang ingin saya lakukan itu adalah review ya, review mengenai kecerdasan buatan. Kenapa saya katakan review? Ya, karena selama ini yang saya tahu, kecerdasan buatan itu saya nggak tahu apa ya, aplikasinya ya. Ya mungkin banyak dilakukan aplikasinya, tapi kita tidak menyadari atau mungkin itu tidak termasuk konsep kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Nah, saya mencoba menerjemahkan ya, tapi saya mohon maaf kalau itu misalnya tidak termasuk ya, tetapi itu hanya interpretasi saya atau bayangan saya bahwa itu adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oleh sebab itu, saya pertama adalah ingin mereview atau membahas sedikit mengenai definisi-definisi artificial intelligence ini mulai konsep ini diperkenalkan. Ya. Sekitar tahun 1980-an, ada beberapa pendapat yang mendefinisikan bahwa kecerdasan buatan merupakan kegiatan pendukung penelitian. Ya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah pencatatan datanya, ya, peralatan penunjangnya, misalkan sensor, alat ukur, pengolah data, yang berhubungan dengan kegiatan yang umumnya dilakukan oleh manusia. Seperti contohnya, ya, sensor. Ya, kita tidak tahu berapakah temperaturnya, temperatur katakan suatu peralatan. Bisa saja di dalam melakukan suatu penelitian, ya, kita ingin mengukur temperatur suatu sistem motor bakar atau temperatur suatu material ya, yang dicairkan, ya, di mana material tersebut mempunyai titik cair tertentu, ya, sehingga mungkin ini ya, temperatur tersebut diset pada suatu titik tertentu dan temperatur tersebut tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Nah, kalau manusia yang melakukan, ya, mungkin melakukannya dengan mengukur secara konvensional dengan sebuah alat, katakan misalnya termometer. Ya. Nah, pada saat itu manusia akan mengatakan, oh temperatur sekian. Ya, kalau pemanasnya pakai listrik ya kita matikan listriknya. Ya, kemudian temperatur turun, kita nyalakan lagi. Ya, itu mungkin yang kita sebut dengan manual ya. Nah, di sini menurut saya dari definisi ini ya, itu dinyatakan bahwa yang disebut dengan pengaturan temperatur ini bisa dibuat suatu alat yang disebut dengan thermocontroller. Ya. Thermocontroller itu akan bekerja seperti yang dilakukan manusia. Nah, ini definisi pertama ya. Dilakukan oleh suatu peralatan ya, yang bisa menggantikan manusia dan akurasinya mungkin lebih tinggi. Ya. Kemudian ada pengolahan data. Kalau dulu kita ngolah data, kita catat satu persatu di atas sebuah selembar kertas, ya. Kemudian baru kita bahas ya, data tersebut. Ya, mungkin ada rumus-rumusnya, ada hubungannya, mungkin ada statistiknya dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa digantikan oleh suatu perangkat lunak ya. Nah, seperti itu. Nah, perangkat lunak yang akan mengerjakan ini mungkin hasilnya sama ya dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi akurasinya lebih tinggi, kecepatannya lebih tinggi. Nah, yang perlu diketahui bahwa ini bukan sesuatu yang ini dari interpretasi saya bahwa alat tersebut lebih pintar, lebih pandai daripada manusia. Ya. Tetapi alat tersebut yang menciptakan atau yang membuat adalah manusia. Ya. Sehingga keterbatasan manusia dalam hal ini adalah hal kecepatan. Apalagi nanti kalau dihubungkan dengan indera. Ya, mencatat temperatur. Ya. Indera kita akan berbeda dalam hal ini misalkan mata ya.
seseorang memakai kacamata dan seseorang yang tidak memakai kacamata, seseorang yang maaf bicara umurnya sudah mencapai suatu umur tertentu dibandingkan dengan yang muda, ya, itu akan berbeda, ya. Tetapi dengan cerdasnya manusia membuat sebuah alat, ya, sehingga alat tersebut bisa mencatat lebih akurat daripada manusia. Ya. Sekali lagi, yang membuat itu adalah manusia. Ya. Nah, itu yang saya artikan salah satu dari pendapat ini bahwa itu adalah yang disebut dengan artificial intelligence. Ya. Sekitar tahun 90-an ada pendapat bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer yang dapat melakukan lebih cepat dari manusia. Ya, karena beberapa kegiatan dapat dilakukan nyaris bersamaan. Ya, multiplexing ya, artinya tidak benar-benar bersamaan ya, tetapi yang dilakukan adalah melakukan suatu kegiatan yang bergantian ya, untuk suatu waktu tertentu. Ya, nanti akan kita sedikit bahas tentang multiplexing ini ya. Manusia mungkin hanya bisa melakukan satu atau dua kegiatan bersamaan. Ya, misalnya mencatat data pada waktu melakukan evaluasi penelitian. Ya. Kemudian di bawah ini saya berikan suatu itu ya pertanyaan, apakah artificial intelligence masih konsep? Bagaimana aplikasinya? Nah ini kunci di belakang inilah ya, yang sering membuat kita rancu, apa sih artificial intelligence itu. Nah, ya, mudah-mudahan dengan review ini kita bisa membayangkan ya apa sih sebenarnya artificial intelligence, apa sih manfaatnya, apa sih gunanya, gitu ya. Nah, saya ingin membahas sedikit mengenai manusia hanya bisa melakukan satu atau dua kegiatan bersamaan. Contohnya, saya melakukan suatu penelitian mengenai suatu peralatan, misalnya ya motor bakar. Saya harus mencatat temperatur katakan silinder headnya. Saya harus mencatat berapakah bahan bakar, kapasitas bahan bakar yang dihabiskan persatuan waktunya. Kemudian kita harus juga mengukur berapakah torsi yang dihasilkan. Ya, kemudian ada lagi berapakah putaran yang terjadi pada saat kita melakukan pendataan. Nah, pada saat itu kita lihat bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ya, yang kita tahu bahwa sebuah data, ya, bukan sebuah data, kumpulan data itu harus untuk menghitungnya harus dicatat dalam waktu bersamaan. Berapakah kapasitas bahan bakar yang dihabiskan, berapakah temperatur, itu harus di waktu yang bersamaan dan tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Sehingga dalam penelitian seperti ini mungkin kita butuhkan ya 3 atau 4 orang membantu penelitian kita supaya mereka bisa mencatat bersama-sama. Ya, kalau waktu pencatatan masing-masing data tersebut dilakukan waktu yang berbeda, ya, apalagi kalau kita sudah mencatat temperatur ruangan, harus mencatat kelembapan ruangan, ya, dan beberapa data-data yang lain, tidak mampu manusia melakukannya. Tetapi dengan adanya artificial intelligence, itu menurut interpretasi saya, itu bisa dilakukan. Ya, dengan memakai suatu sistem yang disebut dengan multiplexing. Bisa mencatat torsi, bisa mencatat putaran, bisa mencatat temperatur, terserah di mana yang akan kita ukur, ya, cylinder headnya, ya, bahkan mungkin di dalam mesin ya, kita bisa mencatatnya. Ya. Saya kira Anda bisa membayangkan apa yang saya maksudkan. Bisa mencatat berapa ada spesifik volume untuk itu ya, untuk bahan bakarnya, ya. Mungkin kecepatan udaranya, ya, tekanan masuk dan sebagainya. Nah itu mungkin bisa kita lakukan dengan komputer. Ya. Tahun 1990-an itu sudah mulai muncul tentang ini. Ya. Tapi kita lihat nanti, kita bahas sedikit pada saat itu tipe komputer apa yang kita kenal.
Ya. Nah, itu berhubungan dengan kemampuan sebuah komputer. Ya. Mari kita lanjutkan. Kecerdasan buatan ini yang pendapat yang lain ya. Merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol tertentu. Ya, ini kita mulai melihat ya bagaimana aljabar boolean ya, mempengaruhi ya, karena masing-masing individu ya ingin menyelesaikan suatu masalah dengan sebaik-baiknya dan logis-logisnya ya, logiknya ya, sehingga muncul pasti pendapat seperti ini. Ya. Saya kira semuanya benar, ya. Tetapi kita lihat bahwa ini seakan-akan ada suatu ilmu tertentu. Di sini katakan cabang ilmu komputer. Ya. Nanti Anda ada apa, camkan sedikit ya mengenai ini ya. Nanti dalam diskusi kita selanjutnya, nanti kita akan melihat ya bagaimana cabang ilmu ini akan berdiri sendiri dengan ilmu komputer yang kita kenal. Ya, aljabar boolean dalam proses informasi berdasarkan metode sensing atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Misalnya melakukan pencatatan setelah suatu jeda waktu tertentu. Melakukan pemutusan atom setelah batas temperatur tertentu. Ini yang tadi saya sampaikan pada halaman sebelumnya atau sebaliknya. Jadi temperatur dicatat. Kalau sudah mencapai temperatur tertentu, ya matikan listrik. Otomatis dilakukan. Lakukan suatu siklus lanjutan tertentu, misalnya siklus mesin industri, ya, dan masih banyak hal lagi. Apakah otomatisasi pada mesin industri itu termasuk artificial intelligence? Ya, saya ingin melihat dari sudut pandang yang sebetulnya tidak berbeda, ya. Tapi saya ingin lebih mendalam apa sih sebenarnya artificial intelligence itu ya. Tadi sempat ditanyakan, apakah artificial intelligence cuma konsep, ya penerapannya bagaimana? Nah, itu ya, sedikit membuka pikiran kita mengenai artificial intelligence dari suatu sudut praktis tertentu. Ada beberapa tujuan kecerdasan buatan. Ya. Membuat mesin menjadi lebih pintar. Contohnya sebuah mesin injeksi manual ditingkatkan menjadi mesin injeksi plastik full automatic seperti kecerdasan manusia. Ya. Apa sih manusia cerdas di dalam mesin ini? Nanti akan saya tunjukkan sedikit. Ya, kita bahas sedikit mengenai mesin injeksi yang awalnya ditemukan oleh manusia. Ya. Karena sebenarnya mesin ini sudah adalah suatu peningkatan. Ya, peningkatan artinya dalam manusia ingin membuat sebuah produk. Ya. Nanti kita diskusikan setelah lembaran ini ya. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan dan bagaimana pemanfaatan dan penerapannya. Ya, misalnya simulasi untuk suatu hasil nyata. Ya. Nanti dalam review kedua, ya, akan sedikit saya singgung mengenai bagaimana manusia atau suatu individu membuat suatu sistem otomatisasi. Ya. Sistemnya sebenarnya otomatis, tetapi masih melakukan suatu manual wiring. Ya, nanti apa itu manual wiring? Jadi kita ingin menyalakan suatu mesin, ya, kita memasang kabel-kabel, kemudian memasang tombol-tombol dan sebagainya. Ya, mungkin ada peralatan tambahan yang lainnya, tapi sistemnya masih sistem manual. Ya kita rancang. Ya, nanti akan kita diskusikan pada review yang kedua. Nah, perancangan peralatan tersebut, ya, rangkaian listrik tersebut, bagaimana menguji bahwa rancangan kita itu bekerja dengan baik, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kendala ya. Pengujiannya juga butuh waktu ya, sehingga muncullah suatu kecerdasan, ya, di mana diagram tersebut dituangkan dalam suatu perangkat lunak, ya, yang disebut dengan simulator.
Nah, dalam simulator itu kita meletakkan peralatan-peralatan dan Anda bisa membayangkan bagaimana membuat program, ya, di mana program tersebut bisa meletakkan peralatan-peralatan, kemudian kita sambung dengan listrik, alat listriknya ya. Anda bayangkan aja dulu ya. Nanti review ke depan, review kedua nanti kita lihat. Bisa mensimulasikan, begitu kita melakukan starting, dia akan berjalan, suatu saat berhenti. Ya, ada yang kurang tepat. Kemudian kita mencoba mengevaluasi, kemudian diperbaiki, berjalan lagi. Ya. Jadi simulator itu membantu kita, ya, sudah menggantikan sedikit menggantikan mengenai kembali lagi ya kecerdasan, ya, intelligence, ya. Artificial kenapa? Karena yang membuat itu manusia. Ya, semua logika-logika yang manusia yang membuat, ya, menjadi suatu software simulator. Kemudian software simulator tersebut kalau diterapkan di dalam mesin industri yang sesungguhnya, ya, yang real, dia berjalan dengan baik. Ya. Kemudian itu ditingkatkan lagi, ya, menjadi suatu apa namanya, ya kita lihat ya, kemajuan-kemajuan itu menjadi suatu saat sampai pada yang disebut programmable logic control, ya, PLC, lebih cerdas lagi. Ya. Sekali lagi saya katakan, apakah itu yang disebut dengan artificial intelligence? Mungkin Anda berpikiran, ya benar itu ya, karena definisi yang kita lihat pertama adalah menggantikan manusia. Ya. Menggantikan manusia dalam hal ini, keterbatasan manusia adalah ketepatan, ya, akurasi, ya. Kemudian yang kita lihat lagi bahwa melakukan suatu pekerjaan bersamaan, ya, sehingga semua menjadi efisien, menjadi efektif. Ya. Baik, yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Ya, kita akan buat mesin yang lebih bermanfaat, misalnya robotika. Kalau kita lihat robot tidak bisa menggantikan secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Tapi dengan robotika, ya tentunya ada energi ya, itu bisa menggantikan manusia dalam hal misalnya, baru-baru ini saya melihat ada sebuah warung, ya, karena saat pandemi yang dilakukan adalah yang mengantar makanan itu adalah sebuah robot. Ya, kelihatannya sederhana, tetapi itu sangat praktis. Ya. Tadi mungkin si juru masaknya juga menjadi pelayannya. Dia hanya meletakkan piring di atas robotnya, dia perintahkan kirim ke meja situ dan sebagainya. Ya, menggantikan manusia. Karena data akuisisi yang sempat saya singgung tadi. Ya, bagaimana data akuisisi? Mencatatnya. Ya, dengan sebuah komputer kita sudah tahu banyak mengenai ini ya. Kemudian mesin akan bekerja lebih efisien. Nah, contohnya, yang kita lihat sekarang semua mobil, motor itu semua dilakukan secara otomatis. Kapan pembakaran, penyalaan busi, berapa bahan bakar yang harus diinjeksikan. Sudah bukan sistem karburator, tapi diinjeksi. Ya. Ini sedikit review ya untuk menunjukkan semua sudah seperti itu. Ya, sehingga beberapa ahli-ahli reparasi mesin tuh mengeluh ya karena mereka harus belajar mengenai elektronika, bukan hanya elektronika tetapi juga belajar mengenai komputer ya. Kemudian dengan adanya ketepatan semua, kualitas produk akan lebih baik ya. Contohnya tadi saya sudah sebutkan mengenai sebuah mesin plastik ya. Kalau temperatur terlalu tinggi ya, hasil produknya akan menjadi ketas. Wow, kualitasnya menurun. Kalau misalnya temperatur lebih rendah, ya, maka produk tersebut hasilnya tidak baik. Ada yang mohon maaf dikatakan cukup matang, ya, ada yang masih agak mentah gitu ya, sehingga produknya menjadi mudah pecah misalnya. Ya. Itu ada bermacam-macam kita untuk melihat produk-produk plastik. Ya. Nah sekarang ini ada kotak merah di bawah ini ya. Apakah MS Word, spreadsheet,
PowerPoint juga artificial intelligence? Nah, Anda jawab sendiri. Pada awal pertama, ya, saya menulis membuat suatu catatan itu harus menulis dengan tangan saya. Ya, kalau Anda tahu tulisan tangan saya jelek sekali, ya, sehingga orang lain mungkin tidak akan mampu membaca tulisan saya atau untuk mengerti tulisan saya harus bekerja keras kalau tulisan saya sangat jelek. Ya, setelah itu saya dibantu oleh sebuah mesin ketik, ya, mesin ketik saya katakan, wah lumayan ini ya, dengan hanya membutuhkan suatu jari saya tekankan pada tombol, ya, keluarlah suatu huruf yang bagus sekali. Ya, semua yang namanya A sama bentuknya. Apakah itu artificial intelligence? Kemudian kita masukkan lagi ke sebelum MS Word, ya, kita mengenal apa yang disebut dengan WordStar. Nah, WordStar itu fontnya tetap. Wah, sudah lumayan ya. Dengan mengetikkan kita bisa melakukan koreksi sebelum kita print dan sebagainya, sangat membantu. Apakah itu artificial intelligence? Nah, tolong Anda pikirkan. Sekarang yang namanya MS Word, kita bisa memasukkan gambar, kita bisa meratakan kanan, kita bisa mengatur spasinya. Apakah itu artificial intelligence? Nah, ini review ya. Kemudian sini ada spreadsheet. Spreadsheet hanya kita masukkan rumus-rumus, dia bisa menyelesaikan. Apakah ini artificial intelligence? Ya, karena ada suatu definisi kembali saya katakan, membantu manusia. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat artificial intelligence ada yang disebut dengan neuro dan sebagainya. Apa sih sebenarnya itu? Saya ingin melihat dari sudut pandang lain. PowerPoint. Wah, tadinya kita menulis dengan kapur di papan tulis, ya. Meskipun sebenarnya itu tidak bisa sepenuhnya digantikan, ya. Meskipun kita pakai PowerPoint, tapi sebelum kita pakai PowerPoint, saya masih ingat betul, saya harus memakai suatu tampilan dengan yang disebut overhead, ya, UHP, ya, di mana setiap saat saya harus membuat suatu materi, ya, yang saya harus tuliskan pada suatu lembaran yang transparan sehingga bisa saya tayangkan. Dari sana saya bisa membuat PowerPoint. Kalau yang disebut dengan transparan tersebut salah, ya, menghapusnya sulit, ya, mungkin ya itu, tapi sudah terbantu, ya, karena saya tidak perlu menulis banyak di papan tulis, ya. Meskipun harus masih dibantu dengan papan tulis, tetapi sangat minim. Menggantikan manusia. Sekali lagi, apakah itu artificial intelligence? Nah, ini review sekali lagi. Nah, kita lihat. Ini sebuah alat yang disebut dengan mesin injeksi. Ya. Saya ingin tunjukkan di sini. Ya. Sebenarnya ini bukan mesin pertama ya. Jadi yang dilakukan oleh individu atau manusia adalah ini ada cetakan ya. Ada cetakan ya, yang akan menutup di dalamnya itu ada bentuk yang akan dicetak. Ya. Kemudian ini adalah sebuah yang disebut dengan barrel. Ini berisi dengan plastik yang dipanaskan. Dalam hal ini temperaturnya dinaikkan melalui suatu sumber ini pakai gas, kemudian dinyalakan, kemudian temperatur memanasi barrel ini, di mana plastik itu akan meleleh. Ya. Sebenarnya ini bukan alat yang pertama pada waktu orang memproduksi sebuah produk plastik ya. Ini injeksi ya. Yang awal dulu pertama adalah mereka hanya membuat sebuah cetakan, kemudian material plastik dimasukkan dalam cetakan, kemudian cetakan tersebut dipanasi, sehingga ya tidak tahu ya, mungkin biji plastik atau material plastik yang masih berupa potongan-potongan atau ya biji plastik itu meleleh dan kemudian membentuk bentuk yang sudah disiapkan dalam cetakan. Ya, tapi produk tersebut ya, kalau mereka yang kurang berpengalaman akan menjadi kualitasnya kurang baik ya. Kalau terlalu banyak materi plastiknya banyak yang
yang keluar ya, sehingga hasilnya jadi jelek. Kalau kurang, produknya menjadi tidak utuh. Nah, itu sebabnya eh, orang-orang manusia mulai memikirkan, ya. Nah, jadilah mesin seperti ini. Ini ada temperatur, Anda lihat ya, tadi sempat saya bahas ya, bahwa temperatur ini ya, kalau melakukan suatu kontrol ya, kalau kita memberikan alat temperatur di sini, oke dah ya, nggak masalah ya. Tapi kadang-kadang tidak kita berikan, kita hanya bermain perasaan. Ya, kalau mereka berpengalaman sudah tahu kapan mematikan, ya, atau dengan kecepatan mereka memproduksi, mereka tahu bahwa temperatur yang dipakai itu menjadi lebih konstan karena panas tersebut akan diserap oleh plastik ya. Begitu plastik sudah didorong masuk ke dalam cetakan, ya, temperatur turun lagi. Ya. Jadi itu yang diandalkan oleh mereka-mereka yang memproduksi pakai alat ini ya. Nah, kita lihat ini ada handle di sebelah kiri. Ya. Handle ini akan diturunkan, mendorong cetakan plastik ini menutup kemari. Setelah ditutup, bahan plastik yang dalam barrel ini atau dalam tabung ini, ya, bahan plastik yang dimasukkan dari sini, kok di sini ada pendorongnya, ya, ada piston pendorong, yang akan mendorong plastik ini masuk ke dalam cetakan, ya, setelah cetakan ditutup. Cara mendorongnya adalah dengan handle panjang ini, loh, kok panjang sekali ini ya. Ya, Anda bayangkan bahwa ternyata itu berat, mendorong ini berat. Gitu. Ya, tapi manusia tahu bahwa dengan memperpanjang tongkat ini, ya, mereka bisa mentransfer gaya yang lebih besar. Ya, ini torsinya ya. Dengan torsinya kita begitu ditransfer menjadi suatu gaya dorong yang besar. Ini adalah peralatan yang mendorong piston ini untuk mendorong plastik masuk dalam cetakan. Ya, cetakan harus rapat, jadi tidak seperti cara yang pertama ya, plastik dimasukkan kemudian ditutup. Tetapi ini ditutup dulu, ya, kemudian ada suatu saluran kecil di tengah-tengah, di mesin bahan plastik itu akan diinjeksikan masuk di dalam cetakan ini, ya, sehingga dia akan lebih tepat isinya. Tentunya ini ada melihat link-link ini itu ada beberapa cara penyetelan, misalnya kalau produknya besar maka injeksinya langkahnya lebih panjang. Kalau produknya kecil, injeksinya lebih pendek. Itu bisa diatur. Nah, tadinya tidak seperti itu, tapi karena manusia memikirkan semua menjadi lebih praktis, lagi-lagi artificial intelligence ya, mereka membuatnya seperti ini. Data kan ditutup secara rapat, kemudian batangnya diinjeksikan. Saya nggak tahu apakah Anda pernah melihat ini atau tidak, tapi ya, kalau Anda tahu bahwa batang ini pada waktu diinjeksikan itu oh, tidak ringan ya. Pada posisi tertentu, manusia itu harus orangnya yang mencetak ini harus bukan manjat ya, harus menekan ya, mengandalkan berat badannya supaya ini bisa mendorong punya kekuatan, punya gaya tertentu. Jadi gayanya mencukupi untuk mendorong plastik ini. Ya. Jadi kalau Anda melihat mereka yang memproduksi pakai alat ini, ya, Anda akan melihat uh, mereka jadi operatornya itu naik turun ya untuk menginjeksikan ini, menggenjotnya untuk kecepatan tertentu, ya, mereka harus bergelantungan ya. Baik, jadi itu sepintas ya, ini adalah ada hoppernya, ada corongnya untuk masukkan bahan plastiknya, ya. Dan ini ada caranya sendiri ya, tidak bisa bahan plastik yang banyak, tapi sedikit-sedikit, mungkin sebanyak volume dari produknya ditambah sedikit ya, karena kalau enggak material ini tidak akan masuk terlalu banyak ya, sehingga kadang-kadang waktu kita injeksikan tidak ada bahan plastik yang masuk ya. Baik, karena kita lihat ya, pertama kita kita mencoba menutup ini ya, menutup cetakannya ya. Ini langkah kita yang pertama. Nah, didorong ya. Nah, ini memang tidak terlalu berat ya, tetapi pada waktu akhirnya ini si operator juga harus
memanfaatkan berat badannya untuk menutup ya, ada kuncinya di sini ya. Nah, kita lihat, nah ini mendekati kunci. Tadi kalau dia mengunci, dia tuh sampai di bawah. Ini lurus, ya harus lurus. Kalau nggak lurus, waktu diinjeksi mundur dia cetakannya. Ya. Jadi ini harus betul-betul lurus pada tutup rapat. Jadi Anda bayangkan bahwa semua ini ada cara pengaturannya, nyetelnya ya. Kalau nyetelnya nggak pas, ya, hasilnya akan jelek. Setelah ini tertutup rapat, terus kita sudah tahu, ya, menduga bahwa bahan plastik di sini sudah meleleh, mulailah tongkat ini kita turunkan. Ya, kita lihat ini akan maju pistonnya untuk mendorong plastiknya. Ini pertama. Ya, kemudian kita dorong lagi lebih dalam. Ya, ini kita lihat ini maju ya, ini maju sudah mulai dia mendorong plastiknya sampai dia pada titik di bawah ya full ya plastiknya, dan kita yakin bahwa itu sudah terisi ya, maka kita tunggu sedikit sebentar supaya agak dingin ya, dalam arti dingin supaya tidak ketika cetakannya dibuka ya tidak terjadi perubahan bentuk. Nah itu prosesnya. Ya, proses selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mulai membuka ya. Jadi sebelum membuka si injeksi ini kita kembalikan dulu ya, sehingga pada waktu cetakannya dibuka tidak terjadi tekanan ya, sehingga mungkin ada sebagian plastik itu akan kalau kita buka masuk lagi gitu ya, sehingga produknya menjadi berantakan ya. Nah sekarang setelah kita yakin bahwa produk tersebut sudah jadi, kita mulai membuka pelan-pelan, mulai pada awalnya, sehingga produk bisa kita ambil. Kira-kira seperti itu. Nah ini menunjukkan sebuah mesin injeksi yang masih dikatakan manual. Tapi saya katakan ini sudah mulai semi otomatis. Artinya sudah menggantikan beberapa peran manusia. Ya, artificial intelligence ya, mudah-mudahan saya nggak salah ya, tapi saya mereviewnya dan mengartikan untuk mendapatkan bayangan ya, apa sebenarnya yang disebut dengan menggantikan peran manusia. Nah, mari kita lihat. Kita lihat tadi sudah ditunjukkan bagaimana mesin injeksi yang dikatakan semi otomatik ya, karena masih memanfaatkan manusia ya, terutama tentang gayanya ya, tetapi sistem penutupan cetakannya sudah lebih bagus, sistem injeksi bahannya juga sudah bagus. Nah kita lihat sekarang ya, ini saya mohon maaf, saya mencari referensinya ya, saya mendapatkan ini dari browsing ya, tapi saya tidak tahu ya, ini mohon maaf bagi yang membuat, saya mohon izin untuk menayangkan ini ya, untuk diskusi ya. Nah kita lihat peralatan di sini ya. Yang tadi seperti yang kita diskusikan pada awal ya. Ya ini ada materi plastik ya, istilahnya pellet, biji-biji, kemudian dia akan dipompakan ke dalam ya. Kalau pada peralatan yang tadi pertama kita diskusikan, tidak ada yang disebut dengan extruder di sini ya. Extruder ini ya, yang dikatakan torpedo ya, istilah-istilah plastik ya. Extruder ini adalah sebuah ini disebut skru ya, jadi skru ya. Ini akan berputar terus ya, mengirimkan bahan masuk ke depan sini. Ya. Ini pasti ada pemanas ya, itu band ya. Ini barrelnya, ya, tabungnya ya, untuk menampung plastik panas ya, nanti kan diinjeksikan. Jadi skru atau extruder ini membantu ya, pada waktu dia berputar membantu plastik ini berjalan ke depan. Ya, selama perjalanan ini bahan biji plastik ini akan dipanasi ya, ada suatu zona tertentu
Ya, zona awal, pemanasan awal, zona kedua, pemanasan kedua, ya, yang disebut dengan softening point. Kemudian sampai pada dia setelah dia berurutan sampai pada heating band ini mungkin ketiga ya. Ini ada 3 heating band, 1, 2, 3. Ya, ada 4, 5 dan sebagainya. Ya. Sehingga dia sampai pada suatu titik yang disebut dengan titik cair ya, atau sedikit di bawah titik cair. Ya. Karena kalau sudah sampai titik cair itu yang dikhawatirkan adalah bahwa material tersebut akan terbakar, terjadi perubahan warna. Ya. Kemudian ini ada nozzle. Ya. Nozzle ini adalah untuk saluran di mana injeksi di bahan material diinjeksikan ke dalam cetakan. Ya. Cetakan membuka dan menutup ya seperti tadi persis sama. Tetapi ini dilakukan fully otomatis. Ya, kita sudah tahu ya, pada injeksi pertama cetakan harus ditutup. Ya, kemudian material plastik harus diinjeksikan. Nah, saya ubah sedikit ininya ya, supaya mudah melihatnya. Ya. Cetakan harus ditutup. Ya. Mengapa harus ditutup? Karena pada saat yang terakhir sebelum dia harus dibuka untuk mengeluarkan produk. Ya, setelah produk dibuka, kemudian ditutup kembali. Ya, extruder ini akan berputar sampai putaran tertentu sehingga di bagian depan ini penuh, mencukupi untuk mengisi material plastik di dalam cetakan ini. Ya. Disebut core and cavity, ya ini nozzle-nya, ini mold-nya atau cetakannya. Nah, di sini ada suatu peralatan, ini motor listrik ya. Ya, motor hidrolik ya, dikatakan hidrolik. Di sini ada suatu silinder hidrolik yang nanti, nah ini ada silindernya, ada tekanan oli di sini mendorong piston ini untuk mendorong si skru ini ya, menginjeksikan ya, tentu ada suatu peralatan seperti katup ya, sehingga pada waktu dia menginjeksikan ya, material itu tidak kembali. Nah, ini teknik-tekniknya ya. Ini ada check valve ya, ini check valve-nya ya, mendorong. Nah, kita lihat di sini, kecuali dia diinjeksi cakar hidrolik, dia diputar juga oleh suatu motor. Ya, motornya boleh motor hidrolik, boleh motor listrik, memutar extruder ini ya, memutar sehingga bahan plastik ini akan diinjeksikan. Dan ini sudah cerdas sekali. Pada waktu dia memutar, ya, dia akan mendapat perlawanan sehingga extruder ini atau skru ini mundur sendiri. Nah, ini sedikit teknik-teknik injeksi yang mungkin belum kita ketahui. Ya, pada waktu ini memutar, ya, dia memompakan material plastik ini mendapatkan tekanan di depan ini sehingga dia mundur sendiri. Ya, si kembalinya tabung ini adalah karena tekanan dari depan. Ya, dan volumenya ini sudah ditentukan. Ya, sebaiknya jangan lebih. Kalau lebih mungkin bisa merusak cetakan atau mungkin terbuka dan sebagainya. Nah, ini sudah sangat cerdas ya. Artinya orang sudah mulai memikirkan bagaimana supaya volumenya tetap. Bagaimana dia bisa mengisi supaya tetap cair. Ada yang disebut dengan heating band, di mana pemanas ini diatur oleh sebuah ya, peralatan yang disebut dengan thermocontroller. Kita bisa kontrol temperatur 1 berapa, temperatur 2 berapa, temperatur 3 berapa, sesuai dengan aturannya. Ya, sehingga produk plastik yang dihasilkan itu kualitasnya sangat-sangat baik. Temperatur tepat, volume diisikan tepat ya. Ya, jadi tidak kurang dan tidak lebih, ya, lebih untuk suatu aturan tertentu agar kualitasnya menjadi baik ya. Kalau kurang padat, kurang baik. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini konsep dari plastik yang kita diskusikan awal tadi, ya, menjadi sesuatu yang lebih cerdas ya, lebih cerdas hingga kita melihat mesin itu menjadi otomatis. Ya. Mari kita lihat sekarang. Ya, ini saya juga mohon maaf, ini ada suatu gambar. Ini ya, saya hanya browsing ya. Jadi saya browsing terus saya belum menemukan sumbernya ya. Nanti pada review kedua mungkin akan saya sampaikan supaya saya tidak bersalah asal cuma. Kita lihat alat ini. Ya, ini ada corongnya, barrel
Ini barrelnya ya, ini um, untuk memasukkan bahan plastik ya. Kemudian kita lihat ini motor hidroliknya yang akan mendorong itu di dalamnya. Kemudian ada peralatan-peralatan di sini ya, ini suatu perangkat yang mendorong cetakan ini membuka dan menutup. Nah, ini ada pengarahnya ya. Dia akan membuka dan menutup cetakan dan semua dilakukan otomatis di sini. Ya. Mengatur temperaturnya, terus mengatur timingnya berapa itu ya. Jadi ini sudah menjadi suatu peralatan yang sangat-sangat modern. Manusia tidak perlu menutup cetakan secara manual, tidak perlu menginjeksikan dengan istilahnya mengenjot gitu ya. Itu istilah mereka-mereka yang pakai mesin-mesin itu ya, mesin injeksi genjot katanya gitu ya. Karena mereka harus bergelantungan untuk mendorong plastiknya itu ke dalam uh, cetakan ya, untuk mencetaknya. Nah, kita lihat apakah ini artificial intelligence ada pakai seperti ini ya, membuat lebih cerdas menggantikan manusia ya. Jadi Anda bayangkan pada waktu menutup cetakan yang dilakukan secara manual dan waktu menginjeksikan itu bisa berbeda waktunya ya, karena manusia mempunyai suatu kemampuan yang terbatas. Misalnya pada pagi hari ya dia masih segar ya, menutup cetakannya benar ya, sehingga mungkin karena sudah mulai lelah menutup cetakan tidak benar, begitu di plastik diinjeksikan tahu-tahu cetakan terbuka ya, karena tidak ngunci misalnya. Nah, mungkin injeksinya yang diberikan juga mungkin agak lambat-lambat ya, sehingga agak terlambat ya, sehingga plastik kan masuk dalam cetakan terlanjur dingin ya. Dingin artinya temperatur sudah turun sehingga tidak bisa terbentuk produk yang bagus ya. Dengan membuat sebuah alat seperti ini semuanya tepat, temperaturnya tepat. Ini heating bandnya ya, kita lihat ini heating bandnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, bahkan 7 mungkin ya, mengatur temperatur satu persatu sehingga proses pencairan plastiknya itu sesuai dengan yang diinginkan ya. uh, ini beberapa ini ditutup ya. Di sini kita lihat ada peralatan injeksinya. Ya. Kira-kira seperti itu. Itu review ya, mengartikan artificial intelligence ya, menurut ya, versi kita. Pada tahun 80-an, komputer setara dengan tipe PCXD. Ya, kita lihat ya. Saya dulu punya komputer PCXD itu bangganya bukan main. Ya, bisa melakukan pengetikan gitu ya. Pada tahun 90-an, komputer setara dengan tipe PCAT. Ada 286, 386, 486. Ya. Setelah saya belajar mengambil S2 saya di suatu negara tertentu, dengan bangga saya membawa pulang sebuah komputer 486. Ya, karena saya tahu ini kemampuannya lebih daripada yang pada waktu di Indonesia. Ya. Dan namanya 286 ini sudah canggih. Ya. Tapi 486 jauh lebih canggih menurut saya. Ya. Saya membawa 486 dengan harddisk 40 kilobyte ya. Luar biasa. Ya. Setelah tahun 90-an muncullah yang disebut dengan Pentium. 486 saya menjadi sangat kuno. Saya hanya bisa mengerjakan suatu program-program tertentu. Ya. Mengapa saya sebutkan 80-an dan 90-an? Karena pada awalnya ini adalah pertama dikenalkan yang disebut dengan artificial intelligence. Ya. Mereka memakai bahasa ini ya, Lisp ya, Lisp processing, ya, Lisp procedure processing ya. Kemudian ada bahasa lagi Prolog ya, program logical program ya, lu gak salah itu ya, ya. Ini mereka lakukan di komputer-komputer yang dianggapnya bahwa komputer ini berbeda, yang seperti yang kita tahu berbeda dengan pada AI.
ya, sehingga mereka mempunyai bahasa pemrograman tersendiri. Ya. Pada review kedua, ya, mungkin saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana kita memerintahkan komputer. Ya. Kita memerintahkan manusia, kita memberikan pengarahan pada manusia. Kita harus tahu bahasanya. Ya, kalau bahasa kita berbeda, ya, seperti yang saya katakan pada waktu saya bersekolah, bahasa yang saya pakai ya, ada bahasa Inggris. Ya. Saya orang Indonesia dengan bahasa Inggris yang berantakan sering terjadi salah paham. Itu sebabnya pada waktu kita menggunakan komputer ada bahasanya. Bahasa itu tersebut harus kita pahami dan dipahami oleh komputer. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian ada Pentium, ada dual core, ada core to duo. Ya, bahkan sekarang kita lihat kita tidak tahu ya, ada core to duo, ada quad core. Ya. Kemudian yang Intel Pentium itu disaingi oleh, ya saya bukan ya kita tahu semua ya, jadi saya bukan promosi, tapi kita lihat apa yang disebut dengan AMD, speednya tinggi sekali, ya, sehingga mereka memakai buat game. Ya, nanti kan kita diskusikan game itu apakah artificial intelligence, ya, nanti review kedua. Inilah penyebabnya AI yang didiskusikan seakan berbeda dengan pemrograman yang kita kenal. Misalnya dengan bahasa pemrograman tertentu. Mereka pakai list, ya. Ini list ya, list programming ya, prolog ya, programming pakai logika, logic. Apakah komputernya berbeda? Mungkin berbeda. Ya. Sebelum PCXD, ya, yang saya pelajari dulu adalah komputer dengan memakai yang disebut dengan punch card, ya. Mesinnya cukup besar, ya. Membutuhkan satu ruangan sekitar ya 4 atau 5 meter, 5 kali 5 ya, 25 meter persegi, ya, untuk mendapatkan hasil, ya, untuk menggantikan cara manusia menghitung dan sebagainya. Ya. Baik, seakan berbeda. Umumnya berhubungan dengan speed dan kapasitas komputer. Ya, menyelesaikan masalah-masalah ini. Teori ini adalah tahun 80-90-an konsepnya ya. Ya. Bagaimana dengan saat ini yang sudah masuk area high speed computer dan high capacity computer? Apakah ini masih berlaku? Ya. Tapi konsep dasar masih berlaku, saya katakan ya, bahwa artificial intelligence yang saya pegang adalah bahwa menggantikan manusia. Ya karena ini banyak konsep ya, itu sebabnya saya review. Ya. Sehingga apa saja ya kita lihat ya, dengan speed, high speed dan kapasitas tinggi, sehingga apa saja bisa ditanamkan pada komputer ini. Apakah komputer yang sekarang kita pakai, termasuk komputer yang bisa dipakai untuk artificial intelligence? Nah, itu. Apalagi dengan adanya dunia luar, artinya penambahan peralatan di luar komputer, ya, mikroprosesor. Nah, ini sangat terkenal dengan Arduino, ya, ada Atmega, banyak sekali. Sehingga kita lihat bahwa semuanya ini sudah kita bisa lakukan di komputer. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Ini review, saya katakan tidak tidak membatalkan ya, tetapi saya ingin melihat artificial intelligence untuk aplikasinya. Ya, belum lagi kita lihat untuk peralatan kedokteran. Ya, ada lagi kita hanya mengenal 3 dimensi, tetapi peralatan kedokteran ada mengatakan 4D. Luar biasa itu ya. Dengan komputer kita bisa melakukan seperti itu. Sehingga tidak ada pemisahan. Ya, kalau dulu pakai ini ya, saya pernah mencoba prolog ini ya. Mencoba prolog ini karena saya mesti mencari yang tepat itu apa sih. Apa yang namanya basic itu suatu bahasa pemrograman jelek. Ya, bukan basic dasar ya. Tapi suatu bahasa ya, bahasa itu kebetulan singkatnya adalah basic. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bahasa C, ya. Kemudian ada Pascal dan sebagainya. Semua itu saya meraba-raba, ya, karena itu tadi, ya, karena bentuknya masih konsep. Ya. Apakah sistem recording, ya, misalnya
mendaftarkan KRS. Dari KRS tersebut kita bisa memilih dosen pengampunya. Kemudian dari pemilihan dosen pengampu tersebut kita bisa dipisahkan di kelas-kelasnya. Ya. Kemudian pada waktu kita memprogram, apakah komputer itu tahu bahwa kita memenuhi syarat mendaftarkan itu? Ya. Sehingga kita lihat bahwa mata kuliah tersebut ada syaratnya ya. Syaratnya Anda harus lulus ini dulu, ya, baru Anda bisa mengambil ini. Apakah itu artificial intelligence, sistem recording seperti itu? Nah, itu review kita yang pertama. Ya. Yang sangat menarik bagi saya ini adalah ini. Apalagi dengan adanya dunia luar. Ya, apapun kita bisa lakukan. Ya. Selanjutnya adalah referensi yang saya pakai, yaitu Introduction to Artificial Intelligence, ya, karangan Wolfgang Ertl. Yang kedua, Artificial Intelligence juga, tapi A Guide to Intelligent System. Jadi ini karangan dari Michael Nagnevitsky. Nah, kemudian ada beberapa gambar sebagai contoh, saya ambil dari indonesiandrinkproductionline.com. Kemudian gambar mesin injeksi plastik saya ambil dari PT Mita Jaya Mandiri ya, cara kerja mesin injeksi plastik.